الفاتحة والقبول تمام بالوصول إلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء كانوا صالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتان والمدنة والجدال قطب هذه الحديث العظيم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال المرحلة الأولى مرحلة العبد. Marhalah yang pertama di sini, tingkatan yang pertama di sini adalah tingkatan masa bermain. Kemarin kita sudah membahas ayat Al-Qur'anul Karim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ib, permainan, walahun, senda gurau, wazina, hiasan, watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal. Tafakhur bainakum itu berbangga-bangga di antara kalian, dan takatsur memperbanyak di antara kalian fil amwal, dalam permasalahan harta. Jadi 5 tingkatan ini ada dalam diri manusia. Jadi Al-Habib Umar mengatakan di setiap 7 tahun itu ada pergantian yang ada di dalam ayat yang terkandung. 7 tahun pertama dalam masa kehidupan, innamal hayatud dunya la'ib. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu usia-usia permainan. Itu pokoknya dari usia 0 tahun sampai 7 tahun itu usia-usia permainan. Makanya kita harus tahu bahwa anak-anak ketika usia-usia seperti itu jangan diajak khusyuk. Jangan terlalu khusyuk, jangan. Bahkan di usia-usia seperti itu, kalau misalnya kira-kira disuruh belajar lagi, nanti otaknya nggak mampu, dan memang nanti pada akhirnya tidak mengena, karena memang usia seperti itu adalah usia main yang disebut dengan usia kanak-kanak. Makanya ada usia-usia mereka 4 tahun, 5 tahun yang disebut dengan Raudhatul Atfal atau taman kanak-kanak. Wajar, karena dari usia 0 sampai 7 tahun itu memang main permainan. Tapi ingat, dalam seperti itu kita harus paham, permainan kita berikan permainan yang benar, yang sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar memahami Al-Qur'anul Karim adalah baginda Rasulullah. Ya, makhluk yang memang betul-betul memahami dari segi ta'wilnya, dari segi tafsirnya, dari segi pemahamannya, dari segi penjabarannya, dari segi pengamalannya dan penebarannya dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ialah yang mempraktikkan ini semuanya. Di usia cucu beliau, usia-usia sebelum menjelang 7 tahun, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadik artinya apa? Cerdas. Jadi baginda Rasulullah hadik, tahu, cerdas, benar-benar tahu keadaan anak di usia itu semuanya. Jadi sebaik-baik anzilin nas manazilahum,
sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, turunlah engkau kepada manusia, sesuaikan engkau kondisi engkau kepada manusia ala manazilihim atau manazilahum, menurut kadar kedudukan mereka. Anzilin nas manazilahum, dudukan manusia menurut kadarnya mereka. Ketika berbicara dengan anak-anak, pembahasan tentang kanak-kanak, tidak tentang pembahasan fikih ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Nanti ada pembahasan khususnya. Apalagi berbicara tentang ilmu-ilmu yang agak sedikit berat, filsafat dan sebagainya. Ntar dulu. Ada, ajarkan di situ salawat dengan lantunan-lantunan yang nikmat. Ajarkan mereka burdah, ajarkan mereka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan mereka qasidah-qasidah, ajarkan mereka kalam aslaf salih. Ajarkan mereka bait-bait syair yang mudah untuk mereka hafal dan mereka untuk renungkan, karena mereka seakan tidak sadar, tapi sungguh mereka sadar. Usia-usia seperti ini, ketika ada orang tua berbicara, seakan dia nggak paham, tapi sungguh dia paham. Ini orang lagi ngobrol ini, orang lagi ngobrol ini, orang ngobrol, padahal dia paham, tapi pura-pura dia tidak paham. Makanya kita sebagai orang tua, orang-orang yang dewasa harus memahami kepada siapa kita bicara. Dan andaikan ucapan-ucapan tersebut ucapan khusus, tidak layak kita bicara di hadapan anak-anak. Tidak layak kita bicara usia-usia mereka yang seharusnya kondisi mereka banyak bermain, bukan untuk diberikan amanat untuk menjalankan ini itu, menjalankan ini dan itu, tidak. Fatajiduhu fil mahdi yula'ibu ayya syai'in. Maka engkau jumpai fil mahdi yula'ibu ayya syai'in, di ayunan. Nih lihat, bagaimana kalau misalnya anak masih berada di ayunan, masih di timang-timang. Yula'ibu ayya syai'in itu anak yang masih di timang-timang, dia bermain apa aja. Usia-usia masih di timang-timang, main ini lagi, main itu lagi, main ini lagi, main itu lagi. Wa hadzal la'bu lahu fawaidun, wa hadzal la'bu lahu fawaidu. Dan permainan ini buat anak yang usia seperti itu banyak manfaatnya, manfaat besar. Raja'atun ila sihhati, kembali kepada kesehatannya bahkan. Sesuaikan. Jangan kalau misalnya anak-anakku di usia 7 tahun ke bawah kemudian diajarkan ini dan itu yang kebesaran, jangan. Atau diberikan pemahaman ini dan itu yang lebih besar lagi, jangan. Jadi rangka mereka adalah rangka main. Ajak main, tapi yang kira-kira menyentuh gitu. Karena kekuatan mereka ini sangat kuat nih. Anak-anak di usia 7 tahun itu kekuatan mereka sangat kuat. Apapun kalau misalnya mereka sudah kuat, mereka orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan sebagainya mau menghancurkan mereka, mereka sudah mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ya, ini di usia-usia seperti ini hati-hati. Sekarang lihat, usia 7 tahun kurang sudah mahir untuk main HP. Usia 7 tahun ke bawah udah mahir main HP. Dan lihat tuh, game-gamenya. Terkadang ada game-game yang merusak akidah, ada merusak moral. Perempuannya pakai pakaian yang nggak benar, laki-lakinya nggak pakai pakaian yang nggak benar, atau pakai celana pendek saja dan sebagainya. Lihat kita, kalau bisa jangan. Ini terkadang orang tua bangga kalau misalnya anak usia 7 tahun kurang sudah bisa memahami internet, sudah bisa ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, ini dan ini kesalahpahaman. Yang seharusnya usia-usia seperti itu usia bermain, tapi permainan yang memang betul-betul sesuai dengan akal fitrahnya mereka, bukan malah main HP lagi. Dia udah ngerti ini, ngerti itu. Jadi ini bukan salah satu tujuan. Kalau anak kecil pintar, itu bukan satu tujuan. Berapa banyak anak-anak kecil pintar, ya? Berapa banyak anak-anak kecil pintar, belajar ini, kemudian
Nanti ketika dewasanya hilang itu semuanya. Kenapa? Karena memang tidak istiqamah. Susah kalau misalnya tidak istiqamah. Banyak nih, Masya Allah, di masa kecilnya hafalannya kuat, tapi tidak terjaga, ya udah berketerusan. Di masa dewasanya tidak menjadi orang baik. Naudzubillah. Kenapa? Karena memang tidak terjaga. Di masa kecilnya misalnya hebat, baca Quran, qiraatnya luar biasa, bahkan lebih daripada itu pemahaman, sudah mulai memahami Al-Quranul Karim di masa kecil mungkin. Tapi ingat, itu semuanya bukanlah sebuah tujuan, karena itu masih proses. Ya, itu semuanya masih proses, jamaah sekalian. Ibarat, Masya Allah, ada misalnya anak-anak kecil zaman sekarang, ini kan lucu, di depan ulama-ulama mereka ceramah, yang disebut dengan dai cilik. Habis tuh waktunya ulama untuk dengerin ceramah mereka, padahal ceramahnya mereka nyontek. Ya, ceramahnya mereka nyontek. Mereka dari mana memang? Baca kitab nggak bisa, apa semuanya nggak bisa. Ulama-ulama yang ada kemudian disuruh dengerin mereka. Inilah fulan bin fulan. Hatta bagus. Waktu umur-umur seperti itu diajarkan akidah, ajarkan tentang akidah. Kemudian usia-usia seperti itu bukan usia untuk nyari duit, bukan usia masih kecil kayak gitu, bukan usia untuk ngobatin. Hatta pengobatannya misalnya rame, hatta pengobatannya, tapi dia masih kecil. Kekuatannya dari mana? Ya, ilmu yang didapat dengan ilmu cuma sekedar transfer. Yang ilmu yang transfer itu bisa hilang, ilmu transfer itu bisa hilang. Apalagi kalau masih kecil dia udah tahu. Nih lihat, masa-masa kecil ada kan anak-anak indigo misal, dia memahami tentang dunia alam gaib. Dari mana dia memahami dunia alam gaib? Belajar tidak? Apa tidak? Memang pemberian enggak mutlak benar. Belajar dulu. Jadi anak-anak kayak gitu bukan untuk memahami itu semuanya. Belajar akidah, belajar. Ajarkan tentang akidah. Apalagi dijadikan sebuah sebuah tujuan. Inilah kamu ini. Enggak, itu bukan waktunya. Anak-anak kecil, ya usia 7 tahun atau mungkin lewat sedikit 12 tahun, enggak, itu masih kecil jamaah sekalian. Ini kitanya aja yang dewasa. Kok malah percaya sama anak kecil daripada orang dewasa? Ilmu ini semua keilmuan itu dengan proses dan dengan maksimal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seakan syariatul Islam terkalahkan dengan cuma sekedar jampe-jampian anak kecil. Jangan sekalian. Jangan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini bukan pada batasannya nih anak. Disuruh ngaji, bukan ceramah. Disuruh ngaji, bukan ngobatin. Disuruh ngaji, bukan ini itu, bukan ngaji yang benar, belajar yang benar. Hatta dia mempunyai kemampuan, waktunya dia untuk belajar. Waktunya untuk santai dan belajar. Gitu. Sayang, jemaah sekalian, makanya kita perlu kajian syariat secara lebih mendalam lagi. Itu semuanya rajatun ila sihhati, itu kembali kepada kesehatannya, wa ila i'dadihi li muhimmati al-kabirati allati sayuqbilu 'alaiha, dan kembali kepada pemahaman atau kepentingannya dia yang besar, yang dia bakal tampil nanti di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa yang akan datang, kalau misalnya dia nggak belajar tentang akidah, padahal anak-anak kecil ajarkan tentang akidah. Wujud gidam bangga mukhalafatu lil hawaditsi. Ajarkan tuh anak. Ajarkan anjan Allah mawjud, Allah mahadana, dengan riang gembira Allah mawjud. Kemudian diulangin lagi Allah mawjud. Ajarkan seperti itu. Terus diajarkan, bukan disuruh terawang tentang benda-benda gaib anak-anak kecil. Salah. Hatta dia bisa, belum tentu untuk harus
untuk dibenarkan pemahamannya. Belum tentu. Kan sekarang banyak tuh. Tadi saya katakan apa namanya, anak-anak indigo dan ini dan sebagainya, belum tentu. Nanti jangan. Kekuatan yang tidak berproses dengan keilmuan, hati-hati jamaah sekalian. Gitu. Al-Wahbiyah yang datang dari Allah itu berproses dari sebuah pemahaman syariat yang dalam. Ini nanti kembali kepada akidahnya akhirnya. Kembali kepada akidah. Makanya ilmu anak-anak kecil jangan diajarin yang lain dulu. Selain apa tuh? Qasidah, selain sholawatan, itu maksudnya. Terberkas di dalam dirinya, terkuat di dalam dirinya tentang pemahaman akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajarkan hafalan Quran. Karena lagi sedang kuat-kuatnya. Iya kan? Diajarkan ayo hafalan Quran, hafal. Dia bukan untuk ceramah, hafal. Bukan untuk ngajar, hafal. Bukan untuk ngobatin, hafal. Bukan buat ini dan itu. Hafal, disuruh hafalin. Dan kita sebagai orang tua yang membimbing, bukan kita dibimbing. La ilaha illallah. Satu waktu kita dibimbing sama perempuan, satu waktu kita dibimbing sama anak kecil. Kita bagaimana pemahaman kita? Kita dibimbing sama perempuan, la ilaha illallah. Kebanyakan duduk dengan perempuan saja hilang agama. Orang yang kebanyakan duduk dengan perempuan, agamanya hilang. Setiap waktu dia duduk lagi sama perempuan, majlisnya dia perempuan, majlis perempuan lagi, dia laki, tapi duduknya satu sisi perempuan, satu sisi berikutnya perempuan lagi, perempuan. Kan ada orang tuh kayak begitu. Duduknya sama perempuan, akhirnya udah ke perempuanan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Faqad dhahaba dinu. Sungguh agamanya sudah hilang. Makanya naudzubillah min dzalik, kalau punya anak laki-laki, lihat teman-temannya siapa nih? Teman-temannya siapa? Jangan sampai teman sama perempuannya berkebanyakan. Hati-hati. Nanti apa? Berbeda semangat akhirnya. Dia punya semangat perempuan. Sementara itu perempuan dia mempunyai semangat laki. Waduh, hati-hati. Lihat. Dan teman-teman anak-anak kita itu sangat-sangat mempengaruhi besar dalam kehidupan mereka. Dia temannya siapa? Assalamualaikum, main bola yuk. Waktu-waktunya ngaji. Assalamualaikum, main bola gitu. Waduh, harus dijaga tuh. Gitu. Ada waktunya main bola, boleh. Ya, ada waktunya berenang, boleh. Karena kita tidak otoriter. Dan sebaik-baik orang tua kepada anak tidaklah otoriter. Tidak, boleh. Tapi kalau waktunya ngaji. Waktunya sholat. Bukan waktunya sholat kemudian dia apa? Tidur. Lihat, waktunya sholat, misalnya waktu sholat subuh ada, udah turun misalnya, kemudian nggak sholat. Nah, kita jaga nih, ini jaga gitu. Karena anak-anak kita 7 tahun kurang atau 7 tahun atau bahkan lebih sampai usia 10 tahunan itu sangat kuat. Kalau misalnya sudah mulai sholat subuh berjamaah, itu terbentuk di dalam akal pikirannya itu adalah keagungan Allah. Kalau sudah mulai kuat sholat berjamaah, makanya pentingnya pesantren seperti itu. Pentingnya pesantren, makanya kalau misalnya kita punya anak masih kecil, masih usia dini, kita taruh di pesantren lebih aman daripada kita taruh di madrasah. Kenapa? Kalau di madrasah pulang pergi, yang terkadang sholat berjamaahnya cuma zuhur doang atau asar, udah maghrib udah di rumah, isya di mana tahu. Tapi kalau misalnya itu adalah pesantren, memang betul-betul sholatnya di situ terjaga. Betul-betul terjaga. Jadi jamaah sekalian nih, nikmat sekali kalau misalnya kita lihat tuh anak-anak kita udah mulai sholat subuh berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Dan kita juga kalau misalnya paham kalau lagi wiridan subuh, kalau misalnya tuh ada anak-anak kecil lagi lemes, lantai apa semuanya, udah biarkan, nggak ada masalah karena masih kanak-kanak gitu. Kan beda kekuatan zikiran yang dibaca oleh orang dewasa dengan anak-anak kecil. Yang penting ketika dia sudah ada aja, walaupun sambil tiduran kayak begitu, nggak ada masalah, gitu. Min huna yabda'u tafkiru fi ikhtiyari kaifa nula'ibuhum wa bima nula'ibuhum. Dari sini mulai pemikiran. Ini kita nih sebagai orang tua.
Harus ada satu proses pemikiran dalam memilih bagaimana kita mengajak main mereka, dan dengan apa kita mengajak main mereka, dengan apa. Permainan-permainan yang boleh aja, permainan-permainan yang boleh satu waktu dengan bola, tapi biasakan jangan pakai celana pendek. Main bola nggak ada masalah, jangan pakai celana pendek. Boleh badminton, tapi jangan pakai celana pendek. Boleh. Kemudian boleh lari atletik gitu misalnya, boleh. Itu semuanya nggak ada masalah. Kemudian memanah masih masa kecil, nggak ada masalah, tapi jangan sampai panah beneran, benar-benar panah beneran. Ya Allah Akbar. Dan ajarkan berenang, tapi berenang yang masih cetek. Nah ini harusnya kita paham. Alimu auladakum bisibahah warimaya. Ajarkan anak-anak kalian bisibahah, berenang yang cetek. Kenapa? Nanti kalau udah gede belajar berenang malu. Justru masa kecil mumpung, artinya masa belum balignya dia. Ketika dia berenang, andaikan auratnya terbuka sedikit tidak jadi masalah karena memang masih kecil. Ya kan? Masih kecil gitu. Usia 4 tahun, 5 tahun misal, walaupun tetap kita jaga auratnya jangan sampai terbuka. Kemudian polanya juga berbeda, pemahamannya juga kuat ketika dia dalam keadaan belajar berenang. Orang yang belajar berenang di masa-masa kecil, dia mempunyai otak untuk lebih cerdas, lebih kuat daripada mundur. Jadi kemajuan otak itu lebih kuat. Kemudian diajarkan tentang memanah, itu otak untuk lebih maju lagi, lebih kuat daripada mundur. Makanya ajarkan anak-anak kita. Dan ini sebagaimana telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak tahu? Justru beliau yang paling tahu. Beliau yang paling tahu tentang Al-Qur'anul Karim. Beliau yang paling tahu tentang keadaan dunia dan bahkan akhirat, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja dengan permainan yang boleh, permainan yang bagus, yang sesuai. Ya, jangan kita beli permainan, masya Allah, permainan buat anak kita, permainan yang menyeramkan. Ya, zaman sekarang kan ada tuh pakai yang serem-serem, pakai ini dan itu, gitu. Jangan gitu. Kemudian dijaga juga pakaian anak-anak kita. Benar sih anak-anak kita masih kecil, tapi jaga pakaiannya. Ya, anak-anak perempuan kita, putri-putri kita, masya Allah, dijadikan pakaian kayak orang-orang kafir. Walaupun usianya masih 5 tahun, masih 6 tahun, tapi tetap jaga, pakaiin jilbab. Bukan malah pakai pakaian seperti orang kafir di situ, di belakangnya terbuka plek. Itu kan masih kecil. Justru di masa kecil nanti tuh anak-anak bakal mengikuti tradisi seperti itu. Kita tidak sadar tuh. Kita pikir bagus nih, ya, bagus nih, masya Allah anak-anak kita pakai pakaian seperti ini. Kemudian putra-putra kita pakai pakaian yang terlalu cekak, terlalu tipis, terlalu, masya Allah. Kita pikir ini bagus, tidak. Justru itu membiasakan anak-anak kita pakai pakaian seperti itu. Mulai kenalkan gamis, mulai kenalkan jilbab, walaupun santai, gamis santai atau jilbab santai. Masih kecil. Ya, kalau ini misalnya dibilang ini kan masih kecil, justru bermula dari kecil, dari usia-usia kecil kita. Setelah pelajaran kita yang sudah lalu, jaga pendengarannya mereka, jaga penglihatannya mereka. Dan sekarang pengejauhan tahan kita untuk menarik ke mereka untuk selalu berada dalam permainan yang benar, yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tahu ma yastahiquhu fi hadhihi al-marhalati, dan memberikannya kepada anak kecil tersebut sesuatu yang sesuai dalam tingkatan ini, sesuatu yang sesuai. Bagaimana sih?
Kalau misalnya tuh ada anak kita, Masya Allah, kita beri sesuatu yang tidak sesuai, mana-mana megang golok. Anak usia 7 tahun ke bawah main golok gini, bukan waktunya. Tadi saya bilang lagi, boleh, tapi bukan waktunya. Pentas, tak 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 tak, tak. Bukan waktunya. Ya, bukan waktunya. Akhirnya tuh belajar main pukul mulu, ngaji enggak, berantem mulu tuh anak akhirnya. Ya, berantem mulu, Masya Allah, berantem lagi. Ini kesalahpahaman. Ngaji yang seperti itu, yang kalau permainan pukul dan sebagainya, itu nomor yang kesekian. Tapi kekuatan utama di mana? Ajarkan mereka, ajarkan ngaji. Tapi ingat, dalam pengajiannya tidak terlalu memaksimalkan dan tidak terlalu dijadikan anak tersebut untuk maksimal memahami. Karena sesungguhnya tadi saya katakan, andaikan mereka santai, mereka sudah paham. Itulah anak-anak. Saking pintarnya tuh anak-anak. Kita ngomong, blok, dia langsung paham, gitu. Padahal terkadang yang diajak ngomong nggak paham. Anak yang di sebelah sana tahu-tahu paham. Saking cerdasnya tuh anak. Kenapa? Karena tidak ada maksiat. Wajar, anak seperti itu wajar karena tidak ada maksiat. Makanya jaga. Ini Al-Habib Umar mengatakan untuk menjaga anak seperti ini. Ya, jaga. Dan ini waktunya bukan waktu untuk tampil jamaah. Waktunya untuk apa? Untuk selalu menyedot ilmu, belajar ilmu, untuk selalu menyedot ilmu, belajar ilmu. Ini waktu-waktu seperti ini. Bermain santai, belajar lagi. Bermain santai, belajar lagi. Bermain santai, belajar lagi. Usia-usia seperti ini. Min dun an yakuna fi syai'un min al-idrar. Tanpa ada sesuatu yang membahayakan, kasih, tapi jangan ngasih yang berbahaya. Jangan dikasih golok, jangan dikasih pistol, jangan dikasih apa lagi itu? Anak-anak kecil dikasih apa? Anak kecil dikasih rokok. Anak kecil dikasih rokok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kecil dikasih rokok. Allah. Akhirnya pemahaman mereka tentang rokok lucu nanti akhirnya. Dan dijadikan itu adalah makanan paling istimewa buat mereka. Kenapa? Ini hati-hati nih jemaah sekali. Lihat, Masya Allah. Anak-anak kecil udah cara megang rokoknya udah ngerti banget. Cara megang rokok. Astagfirullahaladzim. Jangan kasih yang berbahaya. Ya. Jangan kasih HP yang ber-YouTube untuk anak-anak. Jangan kasih HP yang ber-YouTube. Kasih HP main-mainan, ya, main-mainan yang apa namanya, yang solawatan, udah itu aja udah. Dibuka solawatan Habib Umar, dibuka solawatan lagi, pengajian, udah yang kayak gitu santai. Andaikan dia mau ngelihat kura-kura, ada kura-kura, gitu. Kalau bisa dia mau lihat ini ada semuanya udah permainan. Ala fikrihi wa ala khalqihi. Jangan sampai membahayakan lewat pemikirannya, gitu, dan juga jangan sampai membahayakan lewat ciptaannya. Jangan sampai mengenai tubuh, jangan sampai membahayakan tubuh. Anwa'ul al'abi fi ashkaliha. Macam-macam permainan dengan bentuk-bentuknya. Makanya kalau misalnya kita lihat dunia anak, Masya Allah, di dunia fantasi, Masya Allah, di dunia fantasi ada dunia anak. Nggak ada dunia bapak-bapak di situ, ya, nggak disebut dengan dunia ibu-ibu di situ, tapi disebut dengan dunia apa? Dunia anak. Karena memang penuh dengan permainan. Kalau bapak-bapak bukan penuh dengan permainan, penuh dengan penantian kubur. Kalau misalnya tuh dunia bapak-bapak, dunia ibu-ibu, penantian kubur. Gitu. Tapi anak-anak disebut dengan dunia anak wajar, karena memang secara umum masih berkepanjangan, proses waktunya masih panjang, gitu. Dan itu penting, gitu. Anwa'ul al'abi fi ashkaliha. Macam-macam permainan dalam bentuk-bentuk yang sangat banyak.
wa fi maghzaha, dalam pentas dan dalam sarana, sangat banyak. Ma'na atau artinya yang bagi an yakuna lana fiha ikhtiyarun, atau artinya seyogianya buat kita dalam permainan-permainan tersebut buat anak itu ada pilihan mana yang harus kita pilih buat mereka. Wa min khairiha aydan, dan otomatis kebaikannya ada segi positifkah dalam permainan tersebut buat anak-anak kita. Dan juga ma bacarul insanu nafsuhu ma'auladihi, apa yang langsung berhubungan bagi manusia kepada anak-anaknya, mimma yughatti hadzal janib min dun an takuna alaihi ta'thiratun ukhra salbiyatun ja'at min huna wa hunaka. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, tanpa di situ adanya dampak yang lain yang bakal mengambil atau mengangkat sesuatu yang sudah datang dari sini dan dari sana. Li'annahu hatta anwa'ul lu'ab lam taslam min batil makri wal khida'. Karena memang bisa jadi segala macam bentuk permainan itu tidak sunyi dari perbuatan makar dan tipuan. Bisa jadi tuh permainan-permainan yang buat anak-anak itu ada perbuatan-perbuatan makar yang sengaja dibikin oleh orang-orang kafir. Sengaja dibikin oleh mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sengaja diciptakan oleh orang-orang kafir untuk meruntuhkan akidah mereka. Banyak tuh, lihat jamaah sekalian, sangat-sangat banyak, sangat aneka-aneka permainan. Coba lihat yang tidak mengindahkan syariat, ya, aneka-aneka permainan yang mungkin terbuka atau buka-bukaan, itu udah menghancurkan nilai syariat kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dari mulai coba berenang saja, ya. Itu kalau misalnya kita lihat berapa banyak bentuk penyelewengan tentang berenang, bercampurnya antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang terbuka auratnya, itu saja sudah menghancurkan pola pemikiran anak. Nanti kalau misalnya anak kita sering dibawa ke situ, nanti akhirnya pemahaman pola pikiran anak-anak kita, mereka mengatakan ini halal. Dulu bapak saya sering mengajak ke sini dan ke sini, ke sini dan ke situ. Kan kalau kita mau berenang, enaknya kita berenang apa namanya, yang kolam renang tersebut kita sewa sendiri misal. Andai kan kita tidak punya sewa sendiri, ya udah jaga. Jangan sampai di situ percampuran antara laki dan perempuan, antara laki dan perempuan. Jaga tuh betul-betul. Apalagi anak-anak kita sudah dewasa, Allahu Akbar. Jadi kesehatannya memang benar, tetapi maksimalnya juga tumbuh di situ. Kesehatannya bagus, betul, diajarkan berenang, tapi kemaksiatannya, dampak negatifnya jauh lebih tinggi daripada dampak positifnya. Lihat di situ, lihat jemaah berenang. Atau apa lagi? Lomba berenang lagi, sama juga. Lomba berenang, Masya Allah. Kemudian lagi ada sebagian jamaah hobinya nonton apa? Nonton berenang. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada benar juga. Atau nonton voli bukan putra, voli putri lagi. Ini nggak benar juga. Ini kelihatan ini kan olahraga. Benar, cuma bukan pada tempatnya. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Yang di situ diumbar aurat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan bagaimana kalau misalnya anak-anak kita berenang khusus, sekira-kira tidak bercampur dengan yang lain, gitu. Kalau misalnya dari grup sekolah misalnya, kan terkadang tuh grup-grup sekolah ini masukan nih buat saya, biar jamaah pada paham semuanya. Satu Nusantara kita biar paham semuanya. Ada grup-grup sekolah, taruh buat anak-anaknya berenang sana dan sini. Udah, kalau misalnya buat sekolah-sekolah ini, ya udah. Jangan artinya tuh dia pesen
untuk beberapa jam, kemudian bule-bule juga ikut, perempuan-perempuan yang lain juga ikut. Akhirnya kan anak-anak tuh yang di sekolahnya diajarkan pakai jilbab, yang lakinya pakai peci, akhirnya ketika berenang ngelihat paha-paha bule dan sebagainya. Tuh lihat, itu udah nggak bener. Ini sekolah bertanggung jawab, walaupun itu adalah madrasah. Ini harus betul-betul punya pertanggungjawaban besar. Kelihatannya buat main, buat untuk refreshing, benar, itu tidak dipersalahkan. Cuma caranya yang tidak sesuai, gitu. Kalau mau sewa udah satu, walaupun tempatnya kecil, tapi khusus, gitu. Tidak menjadi kelihatannya besar, tapi bercampur dengan yang lainnya. Itu artinya bagaikan orang Betawi mengatakan, yang penting sohor walaupun tekor. Yang kayak gitu nggak benar. Yang penting sohor walaupun tekor. Terkenal nggak apa-apa, tekor nggak ada masalah. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini model-model seperti ini, gitu. Ini nggak dipahami nih. Kecerdasan kita masih banyak belum paham tentang seperti itu. Dia paham, anak-anak kecil. Justru bermula pemahaman tuh tentang perempuan dari masa-masa kecil. Usia 10 tahun. Masa usia 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun sudah mulai kenal perempuan? Artinya dengan jelasnya nih perempuan. Berarti kan ada sesuatu kalau begitu jadinya. Dalam pendidikan kita atau pendidikan sekolah yang salah. Gitu. Banyak kesalahan kalau begitu. Sekarang introspeksi diri jamaah sekalian, yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu hatta anwa'ul lu'ab. Karena walaupun aneka ragam permainan, lam taslam, tadi dikatakan oleh Nabi Umar, lam taslam, tidak juga terselamatkan min batil makri wal khida, dari ungkapan kemakaran dan tipuan. Bisa jadi di situ walaupun kelihatannya permainan, tapi banyak tipuan orang Yahudi, tipuan Nasrani, tipuan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir nggak pernah ridha kepada kaum muslimin, walaupun dengan anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Mumpung masih anak-anak dihancurkan. Hati-hati. Apakah Abi Umar salah berbicara seperti itu? Benar. Justru beliau mengingatkan kepada kita berapa banyak produk mereka orang-orang kafir yang menghancurkan akidah dan mental umat-umat Islam dan umat Islam anak-anak kecilnya. Mimma yatasayyaduna aghla syai'in min 'indina wa huwa qulub abna'ina wa banatina wa nasyiatina. Itu di situ mereka menampilkan sesuatu yang paling mahal buat kita, yaitu hati putra-putra kita dan putri-putri kita, perkembangan-perkembangan kita semuanya. Mereka mau menghancurkan itu semuanya. Padahal kekuatan besar kita adalah putra kita, putri kita, perkembangan kita. Walidha wajadna fi siratil karimati bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam yatawalla ba'daha. Oleh karena itu kita sering jumpai dalam sejarah yang mulia akan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang langsung menampilkan. Yang beliau sendiri artinya mempunyai peranan dalam mengelola anak-anak tersebut. Sempurnanya lah baginda Rasulullah. Rasulullah mampu berada di hadapan pembesar. Rasulullah mampu berada di hadapan ini dan itu, berada di hadapan ini dan itu, sampai anak kecil. Semuanya sesuai dengan pola akal pemahaman mereka. Itulah baginda Rasulullah. Kesempurnaannya baginda Rasulullah, al-insanul kamil. Jadi banyak sekali nih jamaah sekalian, orang kalau misalnya udah jadi pemimpin perang susah untuk tersenyum. Tapi baginda Rasulullah, beliau seorang pemimpin perang, tersenyum, Masya Allah. Ini kita terkadang kalau misalnya di bagian pasukan tempur misalnya, untuk senyum aja susah. Tapi baginda Rasulullah, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau kepala rumah tangga, beliau panglima besar, kemudian beliau senyumnya luar biasa, beliau dakwah ini dan itu, sampai memahami lika-likunya anak-anak. Apa yang dilakukan oleh anak-anak baginda Rasulullah tahu. Sampai mereka anak-anak tuh tahu akan jalan keluar apa yang telah diungkapkan oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam berjalan sebagaimana perjalanan mereka anak-anak. Wa qad nugila anhu sallallahu alaihi wasallam katsirun min mumazahatihi wa mubasatatihi lil atfal wan nisa. Dan sungguh telah dinukilkan tentang berita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bercandanya dan banyak santainya baginda Rasulullah kepada anak-anak dan kepada ibu-ibu. Rasulullah terkadang santai kepada anak-anak, Masya Allah, tenang. Dan kepada kaum-kaum perempuan juga beliau jaga, betul. Kan terkadang ada, waduh, udah dijadikan sebagai pimpinan, tapi kalau sama perempuan-perempuan, apa namanya? Jaim, apa namanya? Jaim, jaga image. Padahal mah dia Pak, tanda tangan, belaga dia jaim, padahal mah ya dong saya tanda tangan. Baginda Rasulullah santai, dipuja dan dipuji umat, ngobrol, artinya ngobrol dengan sesuai aturan. Sebelum turunnya ayat tentang hijab, baginda Rasulullah biasa dengan kaum perempuan sebelum turunnya ayat tentang hijab. Nah, ketika turun ayat tentang hijab, ketika itu baginda Rasulullah berbicara dengan kaum perempuan, di situ ada hijabnya. Masya Allah. Sebelumnya santai. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan perempuan-perempuan yang ada, santai, leluasa di situ, enggak jaim, enggak jaga image dan sebagainya. Masya Allah. Artinya memang betul-betul itu adalah panutan kita, tidak ada kurangnya. Gitu. Ya, kan sering kita baca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan baginda Rasulullah jadi ontaknya. Ya, seakan baginda Rasulullah jadi ontaknya dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang naikin ontak. Gitu. Sampai Sayyidina Bilal mengatakan ni'mal markub huwa. Sebaik-baik yang ditaikin beliau ini. Nabi Muhammad, maksudnya sebaik-baik yang ditaikin oleh Sayyidina Hasan dan Husain ini beliau. Kan memang beliau adalah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah jawab, ni'mal rakibhuma, dan sebaik-baik yang menunggangi aku adalah ini kedua. Siapa yang berani nunggangin Rasulullah? Siapa yang berani nunggangin Rasulullah? Siapa? Malaikat Jibril? Na'udzubillah, beradab. Lihat, hanya cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menunggangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah apa namanya? Kayak kebo-keboan gitu, bermain ala kayak kebo-keboan, naik tuh di atas. Gitu, Sayyidina Hasan. Ayo, peluk biasa seperti naik onta gimana. Sayyidina Husain ketawa, girang, kemudian Rasulullah apa namanya? Berjalan dengan kaki dan tangannya lagi, Masya Allah, terus girang lagi itu cucu-cucunya, Masya Allah. Tuh lihat, kita baru jadi ketua RT aja nggak mau dekat sama cucu, nggak mau dekat sama anak-anak kita, nggak mau apa namanya bersenda gurau dengan anak. Penting bersenda gurau dengan anak. Makanya anak kalau mau dipersendaguraukan dengan orang tuanya harus mau. Sini itu mau bersenda gurau. Oh, memang waktunya bersenda gurau. Nanti kalau udah gede enggak, masa orang udah kumisan, udah jenggotan, masa bersenda gurau lagi. Kemudian main peluk-pelukan lagi, ada waktunya. Bapaknya di atas, di baling bawah. Iya. Ya, ini bapaknya nih, Masya Allah. Kemudian anak nomor 1 masih kecil ya, di sini. Anak nomor 2 gedean di sini lagi. Terus namanya main tindi-tindian misalnya. Itu terus girang, Masya Allah. Ya kan, girang luar biasa tuh anak-anak. Enggak apa-apa. Orang anaknya emang masih apa? Mejret, Masya Allah, luar biasa. Tapi ini perlu satu waktu gitu. Itu nanti berbekas tuh jemaah, buat anak dan buat kita juga berbekas. Emang waktunya untuk bermain, ya waktunya untuk berjumpa,
nanti waktunya untuk berpisah. Ada waktu-waktunya. Kan nggak setiap waktu untuk kita selalu berjumpa dengan anak. Nggak setiap waktu selalu kita dengan anak. Karena perjalanan kita kaum solehin, biasanya anak agak besar sedikit saja belajar di tempat lain. Belajar di tempat lain. Sudah mempunyai ilmu yang diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipercaya oleh gurunya, balik lagi. Artinya dengan proses yang panjang. Jadi makanya tuh kenapa di usia-usia kecil kayak gitu mereka kaum solehin selalu memaksimalkan untuk anaknya, sampai bercanda mereka lakonin. Masya Allah. Kenapa? Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Ila haddi an yatabadala ma'ahum ma yata'allaqu biharakatihim wa wal'ihim fil bidayati. Sampai satu batasan saling bergonta-ganti di antara mereka. Apa yang berkaitan dengan gerakan mereka dan kemaksimalan mereka dalam satu permulaan bercanda dan sebagainya. Misal, satu waktu Rasulullah ketika main pedang-pedangan, satu waktu baginda Rasulullah pura-pura kalah. Cucunya, beliau bergembira, kalah, kita menang. Satu waktu Rasulullah menang. Kemudian adu balap lari. Pura-pura baginda Rasulullah terkalahkan. Cucunya girang gitu. Kemudian Rasulullah menang lagi. Ya kalah. Itu seperti itu. Kenapa? Membuat apa? Membuat sinergi anak ketika itu ada kekuatan untuk tersenyum. Ada kekuatan untuk bermanja. Gitu. Manja plong atau manja terbuka kepada orang tuanya. Ada waktunya orang tuanya ditakuti. Ya, anak tuh ada waktunya di mana orang tua ditakuti, ada waktunya untuk dijadikan manja. Gitu. Manja. Bukan manja dalam bahasa Arab. La malja wa la manja illa ilaik. Bukan. Ini artinya manja. Manja artinya kedekatan yang mau disayang-sayang oleh orang tua. Bicain minal harakatil jasadiyati. Dengan sesuatu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan lahiriah. Sawa'un fi jaryin bainahum, baik itu lari dengan mereka, adu balap lari misalnya. Adu balap lari. Au fi su'udin ala jasad syarif, atau meninggi atau menaiki di atas tubuh baginda Rasulullah yang mulia. Seperti tadi saya katakan Sayyidul Hasan dan Al-Husain naik punggung baginda Rasulullah. Atajiduhu yamsiku biyadil tifli. Kemudian kau jumpai baginda Rasulullah memegang tangan anak, wa yarfa'uhu ala dhahrihi, dan beliau angkat ke atas punggungnya. Jadi Sayyidul Hasan diangkat, Sayyidul Husain diangkat, kemudian ditaruh di atas punggung. Kayak gini. Berjalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bergembira cucu-cucunya. Hatta yasila bihi ila unugi, sampai ke batang lehernya, sampai di sini batang leher. Bergembira kedua cucu Rasulullah. Wa yati bi maratan ukhra, dan kemudian diulangi lagi. Naik lagi ke pundak Rasulullah sampai ke batang lehernya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaqdi shay'an minal waqti fi hadha, karena Rasulullah mau menjalankan itu tugas untuk anak-anak seperti itu. Kalau nanti ketika sudah dewasa bukan seperti itu lagi. Ada waktunya di mana ketika masa dewasa ada pertanggungjawaban besar, dakwah, ada pertanggungjawaban besar mengajar, ada pertanggungjawaban besar mencari rezeki, ada pertanggungjawaban besar untuk ini dan itu. Ada beda lagi, sudah mengalami dari fase anak-anak. Mata hadzal amal. Bagaimana pendapat engkau dengan perbuatan tersebut? Lihat, kata Habib Umar. Amalan biman. Ini amalan siapa memang? Kan amalan baginda Rasulullah yang melakukan seperti ini. Huwa lam ya'ti abatan, yang baginda Rasulullah tidak pernah mendapatkan sesuatu yang abath, yang sia-sia. Rasulullah enggak pernah menjalankan sia-sia, enggak pernah mengajarkan sia-sia. Semua amalan baginda Rasulullah bermanfaat. Walakin ja'al yu'akkida lana. Namun
beliau datang untuk lebih memperkuat buat kita sekalian sirrul amanati fi hadhihi najiah, rahasia amanah dalam perkembangan anak di usia-usia seperti ini, usia dari 0 sampai 7 tahun yang tadi dikatakan innama wa i'lamu annamal hayatud dunya la'ib, jadi masa bermain-main. Wa yaqulu lana, yang baginda Rasulullah bersabda buat kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bakal dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin besar adalah pemimpin yang dia bakal dipertanggungjawabkan dalam kepemimpinannya. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang terhadap keluarganya, yaitu anak dan istrinya, adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Semuanya tuh dalam hadis yang panjang. Sampai seseorang pun, kita ini semuanya adalah pemimpin terhadap diri kita sekalian. Ya. Warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kita di akhir hadis tersebut, kita semuanya wa kulluna ra'iyun, semuanya ra'iyun, semuanya kita adalah pemimpin, semuanya kita pemimpin. Jamaah sekalian, kita memimpin diri kita, yang perempuan memimpin dirinya, semuanya kemudian anak-anak kita memimpin tentang dirinya, apalagi kalau misalnya mereka sudah balik, memimpin tentang dirinya. Dia jaga jangan sampai terbakar, dia jaga jangan sampai jatuh, dia jaga jangan sampai sakit. Itu saja sudah mulai belajar bagaimana caranya untuk memimpin diri, gitu. Jadi ingat, kuluna ra'yuna, setiap kita adalah pemimpin, pemimpin besar kita. Jangan kita pikir bahwa yang jadi pemimpin besar saja, presiden, gubernur dan sebagainya, yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jiwa, kita punya nafsu, kita punya pergerakan, kita punya nafas yang semuanya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayyu'tuhum min waqtikum, beri mereka dari waktu-waktu kalian. Jadi orang tua jangan ego, jangan merasa, oh kan saya udah ngasih duit, oh saya udah capek di tempat kerja, nggak mau main sama anak. Banyak tuh lihat orang-orang tuanya ego luar biasa, nggak mau main sama anaknya. Kalau misalnya ngasih udah ngasih misalnya mobil-mobilan yang paling mahal, main-mainan yang paling hebat, tetapi dia sendiri nggak pernah mau bermain dengan anaknya. Amin fikirikum, bagaimana pemikiran dan pola pemikiran kita sampaikan kepada mereka. Mayakfihim, apa yang membuat cukup buat mereka. Wala ta'arriduhum, janganlah kalian untuk menolak mereka. Li'an tatalaggafahum ayadi ghairikum, jangan sampai terbina lewat tangan-tangan selain kalian. Hati-hati tuh. Akhirnya tuh anak-anak kita, kalau misalnya kita nggak ajak main, akhirnya tuh mereka main sama orang-orang kafir, main sama orang-orang munafik, main sama orang-orang yang tidak jelas pendidikannya, orang-orang yang tidak paham tentang syariat. Akhirnya berantakan. Berapa banyak tuh anak dari mulai sedini mungkin berantakan karena tidak kepedulian kita orang tua kepada mereka. Nggak peduli itu lihat. Kita dengan anak seberapa waktu, berapa persen kita dekat dengan anak, tapi anak tuh lama ketika di luar. Ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Ini besar tanggung jawaban kita kepada mereka, jamaah. Yang berapa banyak orang tua mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tertolak. Dipanggil oleh anaknya, ya Rabb. Orang tua lagi mau masuk surga. Dipanggil sama anaknya dari belakang, ya Allah. Tar dulu ya Allah. Gara-gara aku masuk neraka kan gara-gara nih orang tua yang nggak pernah peduli kepada saya, ya Allah. Saya main sama siapa aja tidak dipedulikan. Saya makan minum, saya di mana saja tidak dipedulikan. Ya Allah, kalau dia mau masuk surga tidak adil, ya Allah. Ambil dia bersama kami. Tuh lihat. Perkembangan sangat dahsyat, jemaah. Tidak bisa kita menjadikan diri kita saleh atau istri kita salehah tanpa membuat putra dan putri kita saleh dan salehah. Wa ayadil ghair al-yawm, campur tangan mereka ini
Hari ini campur tangan selain kita, campur tangan selain mereka para ulama-ulama saleh. Hati-hati di zaman sekarang. Dakhalat alaina, masuk kepada kita biwasaila katsiratin, dengan berbagai macam perantaraan yang sangat banyak, hatta wasalat ila diyarina, sampai masuk ke dalam rumah kita. Hati-hati nih. Oh, dengan apa? Dengan internet, dengan apa namanya, dengan media sosial, dengan ini dan itu, dengan ini dan itu, dengan HP kita, dengan televisi kita. Hati-hati. Memang itu tujuan mereka, orang-orang kafir. Nah, kita harus betul-betul tahu kalau misalnya mereka tetap bakal mau menghancurkan Islam dan umat Islam, kenapa kita tidak pernah hati-hati? Dan kenapa apa yang telah mereka bikin kemudian kita langsung percaya lagi? Film yang telah dibuat oleh mereka kemudian langsung kita percaya. Astagfirullahaladzim. Yang di situ membabat habis kalau ada namanya Muhammad, atau kalau adanya Abu Bakar, kalau Sayyidina Umar, pasti di situ adalah nama-nama musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Betul kah? Ini kan pengkhianatan besar. Kita yang pada nonton film-film tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ya, mana rasa cinta kita kepada Sayyidina Abu Bakar? Mana rasa cinta kita kepada Sayyidina Umar? Kalau misalnya yang jadi musuh pakai gamis, Masya Allah, udah gitu belaga jadi apa namanya, orang-orang culun. Astagfirullahaladzim. Dibuat itu yang pakai gamis serba orang-orang culun. Sementara yang jadi apa namanya, yang jadi pemimpinnya, yang jadi jagoannya, oh terbuka pakai pakaiannya dengan mengedepankan adat dan ajaran-ajaran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Perang dingin ini jamaah sekalian. Allahu Akbar. Bagaimana kita bakal menguasai Palestina berikutnya kalau misalnya kita masih tetap dalam keadaan tertidur dan tertidur, zahir dan batin. Na'udzubillahi min dzalik. Fahum fi ab'ad makanin minka fil alam, padahal mereka jauh tempatnya. Kita di Indonesia atau orang-orang kafir ada di mana? Di Eropa, di Amerika. Oh kafir, tapi ajaran-ajaran mereka masuk di rumah-rumah kita. Jauh kan, Masya Allah. Kita mau dakwah aja dari Jakarta ke Jawa Barat, dakwah Jakarta ke Jawa Tengah, dakwah dari Jakarta ke Jawa Timur, capek. Luar biasa. Itu pun banyak sekali yang tidak tertolak dan sebagainya karena rangkaiannya kurang bagus dan sebagainya. Misal, berapa banyak dai ini dan itu, tapi mereka dengan gampangnya mempunyai pemahaman untuk menghancurkan umat, dan umat iya aja lagi. Saking artinya apa umat? Saking bodohnya umat. Apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang kafir, mengatakan iya dan iya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan tidak ada bedanya antara mereka dekat atau jauh. Mereka udah saking dekatnya, nggak pernah merasakan jauhnya dengan mereka. Orang-orang kafir udah seakan satu daging, satu kekuatan besar. Ini astagfirullahaladzim. Sementara agamanya sedang dilindas, pemahaman syariat sedang dilindas, dia masih santai, dia masih bercanda-canda dengan mereka orang-orang kafir. Yang orang kafir tersebut memang selalu untuk menjelek-jelekan Islam dan menghancurkan kaum muslimin dari berbagai macam cara, sampai permainan anak-anak. Ada sampai dalam permainan anak-anak apa namanya, na'udzubillah min dzalik, musuhnya adalah Ka'bah. Semakin banyak menghancurkan Ka'bah, akhirnya game, kemudian menang. Astagfirullah. Atau permainannya makin banyak apa namanya, nembak masjid atau nembak ulama. Dung. Semakin tuh ulama jatuh atau masjidnya hancur, oh menang. Astagfirullah. Tuh lihat, apakah ini benar? Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, zaman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat besar buat kita sekalian, dan mudah-mudahan kita tersadarkan, karena walau bagaimanapun juga sering saya katakan lewat pengutip firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jemaah sekalian, mudah-mudahan banyak faedah buat kita sekalian, dan tetap kita jaga putra dan putri kita
dari gangguan-gangguan akidah yang tidak benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin bil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.